Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru Indonesia yang hebat? Tetap semangat dalam menciptakan generasi penerus bangsa. Bertemu kembali pada video saya yang kedua terkait tentang pendidikan guru penggerak. Video saya yang pertama yaitu tentang tutorial tes bakat skolastik, merupakan bagian dari tahap pertama. Video saya yang kedua kali ini adalah tata cara seleksi tahap kedua calon peserta pendidikan guru penggerak. Sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya sebagai informasi bahwa seleksi guru penggerak tersebut melalui beberapa persyaratan atau kriteria. Kemudian melalui juga seleksi beberapa tahapan, di antara tahap pertama apa saja, yaitu seleksi administrasi, kemudian kurikulum vitae, kemudian esai, dan studi kasus pembelajaran. Dilanjutkan dengan tes bakat skolastik. Kemudian setelah selesai tahap 1 dijalani atau dilewati, maka akan diumumkan peserta yang lolos pada seleksi tahap kedua. Seleksi tahap kedua ini terdiri atas simulasi mengajar dan wawancara. Guru penggerak atau seleksi guru penggerak itu terdiri atas 6 angkatan yang dibagi dari berbagai wilayah daerah se-Indonesia. Untuk informasi yang sangat jelas atau lebih lengkap, Bapak Ibu guru silakan membuka di laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Di sana dijelaskan mulai dari kurikulum, bagaimana seleksi guru penggerak, bahkan sampai daerah sasaran program guru penggerak yang terdiri atas 6 angkatan. Kebetulan saya berada pada angkatan yang pertama. Jikalau video saya ini bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu guru sekalian, silakan nanti like dan boleh di-share. Jangan lupa di-subscribe. Tapi sebelum itu silakan di-view dulu, ditonton dulu, kemudian berikan komen. Oke Bapak Ibu guru sekalian, yang pertama tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2. Pada angkatan pertama itu dimulai 13 Juli sampai 26 Juli 2020, yaitu pembukaan pembentukan atau pembukaan pendataan calon guru penggerak. Yang dilanjutkan dengan seleksi tahap 1, registrasi, esai, tes bakat skolastik. Kemudian ada seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Lalu pengumuman calon peserta program guru penggerak dan pelatihan serta pendampingan. Kemudian tata cara pelaksanaan seleksi, simulasi mengajar dan wawancara. Yang harus disiapkan kandidat yang pasti adalah laptop atau komputer yang dilengkapi dengan fitur kamera, video, dan mikrofon dan terhubung dengan koneksi internet. Telepon pintar atau smartphone tidak disarankan digunakan untuk proses seleksi daring. Kemudian jika tersedia, siapkan peralatan pendukung konferensi video seperti pelantang telinga atau handsfree atau headset. Sambungan internet yang baik sangat mendukung sekali dalam seleksi simulasi mengajar. Akun Google, karena aplikasi Google Meet akan kita gunakan nantinya.
Kemudian ya disarankan untuk melakukan latihan menggunakan Google Meet sebelum hari H. Ini jadwal seleksi simulasi mengajar pada angkatan 1, yaitu seleksi tahap kedua. Ini ada penjelasan ketika kita sudah masuk atau sudah pada posisi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk calon mengadakan atau melaksanakan simulasi mengajar. Jadi menggunakan Google Meet, kemudian nanti melalui SIM PKB masing-masing, kemudian operator dari Kemdikbud akan mempersilahkan kita untuk melakukan simulasi mengajar, di mana persiapan yang harus kita lakukan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nanti ada panelis 1 dan panelis 2 yang sudah menunggu pada saat jadwal kita melakukan simulasi mengajar. Tips ujian, pastikan Anda bersiap 30 menit sebelum sesi dimulai. Total waktu dibutuhkan untuk sesi adalah atau per sesi adalah 30 menit. Pastikan jelas koneksi jaringan internet Anda stabil dan memadai. Pastikan perangkat laptop terhubung ke sumber listrik memiliki baterai penuh. Pastikan Anda dalam keadaan aktif login akun Google Mail atau Gmail pada perambahan atau browser Anda untuk dapat mengakses layanan Google Meet. Jadi berbarengan antara aktifnya akun Gmail dan Google Meet. Jika Anda menggunakan gawai atau smartphone, pastikan telah terpasang aplikasi Google Meet. Artinya sebelumnya kita harus, kalau belum ada pada smartphone kita harus mengunduh terlebih dahulu atau mendownloadnya melalui Play Store, Google Play Store dari HP masing-masing. Ini caranya mungkin sudah biasa atau sudah umum bagaimana kita mengunduh atau menginstal aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan pada smartphone kita. Pada kali ini yaitu mengenai aplikasi Google Meet. Kalau belum ada, tapi kalau sudah ada langsung bisa digunakan. Kemudian tips ujian lainnya, pastikan headphone atau speaker dan webcam pada perangkat Anda berfungsi dengan baik. Kemudian pada saatnya silakan klik tombol Ask to Join dan tim penilai akan memberikan izin akses. Sebagai informasi bagi Anda yang mengakses menggunakan HP atau gawai, Anda akan otomatis diarahkan pada aplikasi Google Meet yang telah terpasang ketika Anda klik tautan Google Meet tersebut. Proses simulasi mengajar dimulai dan ikuti arahan tim penilai. Jadi kita menunggu instruksi dari tim penilai, ada 2. Jadi pada saat pelaksanaan itu nanti tim penilai 1 akan mengajukan pertanyaan dan penilai 2 juga akan mengajukan pertanyaan sebelum kita melakukan simulasi mengajar. Siapkan biodata kita atau pilihan topik yang akan kita sampaikan, karena nanti topik pada saat simulasi mengajar itu sudah diberikan, tinggal kita memilih sesuai dengan jenjang kita mengajar dan termasuk kemampuan di dalam simulasi tersebut. Untuk informasi mungkin kita bisa hubungi atau lihat di link ini untuk bagaimana melihat cara simulasi mengajar, karena nanti sebelum pelaksanaan simulasi akan ada link video tutorial juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga ada nanti kita bisa mendownload juga topik-topik yang sudah ditetapkan.
Jadi bisa kita lihat kita akan mengambil topik yang mana dan apa yang akan kita persiapkan sudah kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, pada seleksi simulasi mengajar ada petunjuk khusus. Pasti tadi sudah dibahas bahwa jaringan internet harus stabil, kemudian peralatan seperti komputer atau laptop itu juga dalam kondisi yang baik. Pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilakukan secara daring, online, dan tanpa dihadiri oleh murid, namun kandidat mengajar seakan-akan ada murid. Jadi seperti micro teaching seperti itu, tanpa kita dihadiri oleh murid, dan bagaimana cara kita mengajar dalam posisi waktu yang diberikan hanya 8 menit. Peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat diharapkan hadir 10-15 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Selain perangkat komputer dan sambungan internet, persiapan yang tak kalah pentingnya adalah ruangan yang kondusif, pencahayaan yang terang, dan tersedia akses listrik dan internet. Alat tambahan bisa kita siapkan, misalnya rencana pembelajaran tapi tidak masuk dalam penilaian simulasi mengajar. Kemudian papan tulis kecil atau kertas putih besar, alat peraga bisa kita gunakan, spidol dan lain-lain. Meletakkan komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh seluruh badan atau bisa 75-80% pada saat pelaksanaan simulasi, dan suara yang diterima oleh tim penilai sangat baik. Pada saat simulasi, posisi berdiri. Nah, ini adalah contoh tampilan saat seleksi simulasi mengajar. Jadi bisa juga seperti ini. Ini mungkin kita lihat kalau memungkinkan guru atau calon seleksi simulasi mengajar ini boleh ke sekolah. Jadi memanfaatkan papan tulis atau ruangan yang di sekolah dalam kegiatan simulasi mengajar kalau memungkinkan. Kemudian juga bisa dilakukan di rumah atau di ruangan tersendiri. Jadi papan tulis di sekolah atau kita berada di sekolah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian kalau di ruangan kita sendiri mungkin kita sudah menyiapkan alat tulis atau media untuk menulis. Kalaupun di rumah kita menyiapkan papan tulis kecil yang cukup untuk kita memberikan atau menyampaikan materi yang perlu ditulis pada saat simulasi. Jika papan tulis tidak tersedia, kandidat bisa gunakan kertas flip chart. Jadi intinya tetap ada media untuk menulis pada saat simulasi mengajar. Pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, persiapan, nanti topik bisa dipilih melalui link yang sudah diberikan. Tapi link ini mungkin nanti berubah pada angkatan seterusnya atau selanjutnya. Persiapan rencana simulasi mengajar, persiapan semua perlengkapan tadi sudah dibahas sebelumnya. Kemudian login ke http sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id guru penggerak. Kemudian login ke akun Google seperti login ke Gmail atau Google Mail. Kemudian pelaksanaan. Masuk ke pilihan seksi simulasi mengajar. Pada SIM PKB masing-masing nanti ada kolom yang dapat diklik yang langsung link kepada tim penilai, yaitu berupa tautan Google Meet yang sudah tersedia. Kemudian di awal asesor akan melakukan verifikasi kandidat dengan cara bertanya data nama dan sebagainya. Kemudian menjelaskan materi pembelajaran yang akan diajar.
setelah kita memilih dengan cara melihat pada topik yang sudah disiapkan. Kemudian menjelaskan, lakukan simulasi mengajar maksimal 8 menit, dan asesor dapat menghentikan kegiatan simulasi mengajar jika diperlukan. Setelah simulasi mengajar, ada pertanyaan lanjutan dari asesor. Jadi masing-masing asesor memberikan pertanyaan lanjutan. Pertanyaannya hanya pada seputar kegiatan belajar mengajar, baik pada saat simulasi tadi maupun mengajar nantinya pada kondisi mengajar yang sebenarnya. Kemudian lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi. Kompetensi pada seleksi simulasi mengajar yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi belajar secara aman dan nyaman. Kemudian memandu proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Jadi di saat praktik pembelajaran itu 3 item ini harus terpenuhi atau tampak pada saat pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Ini waktu seleksi simulasi mengajar untuk tahap 1 atau angkatan 1. Nah, setelah selesai seleksi simulasi mengajar, maka akan diadakan seleksi wawancara. Tapi sebelum saya masuk ke seleksi wawancara, seleksi simulasi mengajar tidak perlu peserta takuti atau merasa kaku, karena satu itu adalah sudah biasa guru mengajar, baik ada murid maupun tanpa murid. Maksudnya kalaupun tanpa murid ya kita bisa mengajar atau memberikan materi pembelajaran melalui rekaman video misalnya. Jadi tidak harus kita merasa takut atau kaku pada saat pelaksanaan simulasi. Dengan syarat persiapannya sudah matang. Misalnya kita peralatan cukup, internet, jaringannya mantap, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga ya pada saat simulasi mengajar gunakan pakaian yang sesuai atau yang baik dan sopan. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk ke tentang seleksi wawancara. Petunjuk khususnya adalah pelaksanaan seleksi wawancara akan dilakukan secara daring juga, sama seperti simulasi mengajar, yaitu melalui aplikasi Google Meet yang ditentukan juga waktunya. Peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti wawancara. Kandidat diharapkan hadir 10-15 menit, sama seperti simulasi tadi. Wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit, di mana kandidat akan diwawancarai oleh 2 orang tim seleksi atau asesor pada saat yang bersamaan. Selain perangkat komputer dan sambungan internet, yang harus disiapkan adalah sama seperti simulasi mengajar tadi, ruangan yang kondusif, pencahayaan, dan akses listrik dan internet. Komputer atau laptop dengan kamera video dan mikrofon yang baik, atau perangkat elektronik seperti tablet, smartphone yang dapat melakukan panggilan video. Meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dengan gambar kandidat yang baik. Jadi ini adalah persiapan yang harus dilakukan pada saat seleksi wawancara. Nah, ini ada posisi pada saat seleksi wawancara. Jadi posisinya seperti pas foto atau lebih sedikit seperti gambar ini pada saat pelaksanaan seleksi wawancara. Persiapan yaitu nanti hampir sama semuanya dengan seleksi simulasi mengajar,
tapi tidak bersamaan waktunya karena seleksi mengajar dengan seleksi wawancara ada jeda waktu. Kemudian pelaksanaannya masuk ke pilihan seleksi wawancara pada SIM PKB masing-masing, nanti ada bagian-bagiannya yaitu kolom-kolom link yang bisa kita klik tautannya, yaitu yang pertama itu adalah seleksi wawancara, seleksi simulasi mengajar, kemudian seleksi wawancara. Wawancara 60 menit. Kemudian kalau selesai ya kita leave. Selama wawancara, kandidat diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi pertanyaannya seputar jelas masalah guru dan pendidikan serta pembelajaran. Seleksi wawancara, kompetensi tujuannya menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif dan seterusnya. Membangun hubungan yang positif, kemudian daya juang, resiliensi. Kompetensi lanjutannya adalah inisiatif untuk mengambil tindakan, pembelajaran yang berkelanjutan, serta pengembangan atau mengembangkan orang lain. Kemudian kematangan etika serta pengambilan keputusan. Informasi lainnya adalah pada saat pelaksanaan yang tak kalah penting adalah bersabar, atau karena proses ini melalui daring jadi banyak kendala yang bisa terjadi, terutama pada jaringan internet karena wilayah Indonesia yang cukup luas. Kemudian jika kesulitan, jangan berputus asa atau patah semangat, tetap berusaha dengan cara mencoba lagi. Nanti pihak panitia dari seleksi guru penggerak ini akan menghubungi baik melalui WA maupun telepon langsung atau menelpon langsung kepada kandidat. Dan pelayanannya sangat baik sekali sehingga kita mengalami mendapatkan kemudahan-kemudahan. Mungkin itu saja berbagi pengalaman mengenai seleksi tahap kedua program guru penggerak. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau diketahui lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi atau melalui email guru penggerak @kemdikbud.go.id. Kemudian masalah materi dan sebagainya bisa menghubungi juga link gurupenggerak.go.id. Mungkin itu saja mengenai informasi tentang atau tata cara pelaksanaan seleksi tahap kedua program pendidikan guru penggerak. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada pembahasan materi lainnya. Dan apabila kembali lagi saya ingatkan, jikalau apabila video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Jangan lupa komennya dan tetap berada di Harijal Channel yang akan memberikan atau membagikan beberapa macam informasi, baik informasi tentang guru penggerak, materi pembelajaran, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu kembali pada video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat, berguna bagi kita semua. Semangat guru Indonesia, jayalah selalu guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.